Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Akan Bapak sampaikan beberapa kemuliaan dan amalan-amalan bulan suci Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa itu enggak mungkin tidak ada hikmahnya, tidak mungkin enggak ada manfaatnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, man farroha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Hadis ini luar biasa ini. Hadis ini menjelaskan bahwasanya hanya merasa senang, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah saja sudah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Loh, apalagi kalau selama bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan. Itu baru seneng aja ini, baru seneng aja. Maka ada satu hikayah, ini saya bacakan hikayahnya. Hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad kana la yusolli qattun. Dalam satu cerita, ada seorang laki-laki bernama Muhammad. Beliau adalah orang la yusolli qattun, tidak pernah sholat sama sekali. Artinya Islam tapi tarikus sholat, Islam tapi meninggalkan sholat. Ini faida dakhala ramadhana zayyana nafsahu bisyabin wa tibin. Begitu masuk pada awal Ramadan, seperti hari ini atau mungkin dari tadi malam, begitu masuk pada bulan suci Ramadan, zayyana nafsahu, menghiasi apa nafsa itu? Dirinya. Mandi, bersih, keramasan, potong kuku, ya kan? Bersihkan telinganya. Pokoknya semua fisiknya itu dibersihkan. Ya, zayyana, dikasih perhiasan. Kemudian bisyabin, kasih perhiasan bisyabin dengan pakaian watibin dan wangi-wangi. Dia sudah menyiapkan pakaian yang baru, pakaian yang bersih, pakaian yang paling dia senangi selama dia punya. Jadi udah pakai baju, pakai minyak wangi, mandi, wa yusolli wa yuqdha fatahu. Kemudian pada awal Ramadan dia melaksanakan ibadah sholat yang selama ini dia tidak pernah sholat. Tapi begitu masuk Ramadan dia sholat, wa yuqdha ala ma fatahu, dan dia mengqadha sholat yang sudah lewat. Kamu ngodok enggak kalau sholatnya lewat? Hah? Enggak? Mana? Kalau umpamanya kita karena lupa atau karena kita di perjalanan enggak bisa jamak qashar, umpamanya itu qadha. Ini orang ini mengqadha sholatnya yang selama ini dia tidak dilakukan. Ini. Kemudian disampaikan di sini, faqila lahu malam la lima taf'al dzalik. Hai Muhammad, ini bukan Muhammad Nabi Muhammad ya, ini Muhammad nama dalam cerita ini. Hai Muhammad, kenapa kamu melakukan ini yang selama ini tidak pernah kamu lakukan? Selama ini kamu tarikus sholat, kalau pakai baju asal-asalan, tetapi begitu masuk Ramadan, kamu langsung menghiasi diri dengan pakaian yang baru, pakaian yang bersih, dengan pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Kenapa kamu lakukan ini? Faqala hadza sahrut taubati
warahmah wal barokah. Muhammad ini jawab. Nah, ini bukan Nabi Muhammad ya. Yang namanya Muhammad menjawab, hadza syahrut taubat. Ini adalah bulan taubat. Ini bulan taubat warahmah dan bulan kasih sayang. Wal barokah dan bulan keberkahan. Katanya jawab dia gitu. Saya berbuat begini karena bulan ini bulan taubat. Bulan apa? Kemudian yang ketiga, bulan taubat. Ini yang membuat saya menghormati bulannya karena ini. Ini katanya ini. Kemudian, asallahu ayatajawaza anni bifadlih. Semoga dengan apa yang saya lakukan pada malam ini, Allah akan Allah akan mengampuni dosa-dosa saya karena mulianya bulan suci Ramadan. Ini jawabannya. Kemudian ditanya, famata faro'a fil manam. Kemudian orang tadi ini mati. Siapa yang mati? Muhammad tadi. Dia meninggal dunia. Famata. Kemudian ada orang alim di negara situ, ya, ada orang alim yang negara itu bermimpi melihat dia dalam mimpinya. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Hai Muhammad, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Karena kamu dulu tidak pernah sholat, tapi begitu masuk Ramadan kamu sholat. Apa yang kamu dapat dari Allah dengan perbuatan itu? Maka Muhammad menjawab, qala ghafaroli rabbi bi hormati ta'zimi Ramadan. Kata Muhammad, dia menjawab, Allah telah mengampuni dosa-dosa saya karena mulianya bulan suci Ramadan. Nah ini, orang yang nggak pernah sholat aja, ya, nggak pernah sholat, kemudian masuk Ramadan dia sholat, taubat, kemudian lain sebagainya, oleh Allah akhirnya dimasukkan surga. Loh, insya Allah kita semua yang dari kecil, kalian dari SD sudah belajar sholat, hari ini kalian tinggal di pesantren, tujuannya cari ridho Allah, mudah-mudahan lebih dari apa yang ada dalam hikayah atau cerita ini. Inilah betapa mulianya bulan suci Ramadan. Bahkan ada dalam satu riwayat yang lain, ada seorang majusi. Orang majusi ini orang yang menyembah api. Orang majusi ngomong dengan anak laki-lakinya, hai anakku, tolong besok kamu jangan makan di luar rumah. Karena umat Islam mulai besok akan melaksanakan ibadah puasa. Walaupun keluarga kita bukan muslim, tolong hormati saudara kita yang muslim. Kalau kamu makan di rumah saja, kata ayahnya. Itu. Tetapi pada hari berikutnya, sudah melaksanakan ibadah puasa, anak laki-laki yang dinasihatin ayahnya pergi ke pasar makan. Makan di pasar. Dengan lahapnya makan. Kemudian ayahnya dengar informasi kalau anaknya itu makan di pasar pada siang bulan suci Ramadan. Begitu anaknya pulang, maka ayahnya langsung marah-marah. Sampai-sampai anaknya dipukul. Saking emosinya, karena dia mengatakan, ini bulan mulianya umat Islam. Kita sekedar menghormati saja. Kenapa kamu tidak bisa menghormati? Dalam akhir kisah, si ayah yang majusi ini meninggal. Tetapi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Sama juga, dalam mimpi seorang alim, bertemu dalam mimpinya, ditanya, loh sampean ini orang majusi kan? Yang selama ini tidak mengenal Allah, kenapa kamu duduk di singgasana surga begitu enaknya? Saya ini muslim, belum tentu seperti kamu, katanya. Apa? Akhirnya dia menjawab, wahai fulan, saya memang tidak pernah ibadah, tetapi saya pernah marahin anak saya, karena tidak menghormati puasa Ramadan.
maka di akhir hayat saya alhamdulillah dalam keadaan iman karena saya menghormati Ramadan dengan lewat saya marah kepada anak saya. Ini kan? Ini jelas sekali kan dua cerita ini, maka menghormati Ramadan termasuk kata Rasulullah ya, haramallahu jasadahu ala niron. Allah akan apa tadi? Mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Tersentuh api neraka aja, apalagi sampai masuk. Makanya Ramadan yang begitu indah ini telah datang kepada kita. Mari kita sama-sama gunakan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.